Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini juga Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua, sehingga bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat dikasih Tuhan, bukan hanya kita yang punya rancangan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya rancangan, ya, punya satu rencana dalam kehidupan, mau apa, mau seperti apa. Jangan salah, Tuhan juga punya rancangan, dan rancangan Tuhan pasti sempurna. Ya, kita bisa gagal dengan segala rancangan kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan sanggup menggenapi apa yang dirancangkan itu. Ya, bahkan Tuhan punya cara, punya jalan tersendiri untuk semuanya itu. Karena itu, kalau kita berjalan menurut jalan kita, kita bisa gagal. Kalau kita menuruti rancangan kita, kita bisa gagal. Tetapi ketika kita mengikuti rancangan Tuhan, kita pasti menang, kita pasti berhasil. Sebab Tuhan sempurna. Dan kalau kita mau mengikuti rancangan Tuhan, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita ikut rencana Tuhan, ikut rancangan Tuhan, dan kita berjalan di jalan-jalan yang ditentukan Tuhan bagi kita, maka kita bisa mengalami terobosan, kemenangan, keberuntungan, dan segala kebaikan itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan menuntun kita. Ya, sekalipun jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita, jauh melebihi sekarang jalan-jalan kita. Rancangannya melebihi rancangan kita. Sehingga seringkali ketika kita mencoba mengikuti jalan Tuhan, ketika kita mengikuti rancangan Tuhan, kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak biasa. Sebab cara Tuhan bukan cara kita. Ya, sebagai contoh, coba lihat sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini bicara siapa? Elia. Ya, Nabi Elia ini diperintahkan Tuhan supaya dia pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ketika di sana, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud. Ya, karena waktu terjadi kekeringan luar biasa. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan nabinya ini atau hambanya ini. Dengan apa? Disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Terus bagaimana bisa hidup? Tuhan perintahkan burung gagak untuk kirim roti dan daging setiap hari. Loh, Tuhan pakainya kok burung gagak sih? Kenapa nggak pakai burung yang lain? Ya, kadang-kadang kita akan berpikir, burung gagak kan bukan burung yang baik. Kenapa justru yang seperti itu dipakai Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, kita nggak akan ngerti dengan pikiran kita. Kita nggak mengerti jalan pikiran Tuhan. Kita mikir dengan pikiran kita nggak akan nyampe. Ya, maksud Tuhan apa? Ya, Tuhan punya maksud untuk menyelamatkan. Kenapa yang dipakai itu? Jangan tanya kenapa. Sebab Tuhan pasti punya maksud. Ya, kita percaya, ya, bahwa ketika Tuhan menuntun hambanya, maka Tuhan akan menolong, mencukupi. Bahkan Tuhan sendiri akan buka cara, ya, buka jalan yang tidak masuk akal sekalipun. Ya, kalau sudah baca lanjutannya, Elia ini akhirnya dipelihara oleh janda di Sarfat. Ini janda miskin yang dalam kesusahannya itu tetap dipakai Tuhan untuk memelihara nabinya atau hambanya ini si Elia. Tidak ada yang mustahil. Contoh di Alkitab yang lain, ketika kota Samaria dikepung,
Siapa yang membuka jalan? Ada 4 orang sakit kusta. Orang sakit kusta kan yang dibenci masyarakat, dianggap orang kena kutuk. Tapi itu dipakai Tuhan untuk membuka jalan sehingga Samaria terbebas dari kepungan bangsa Aram pada waktu itu. Ada contoh yang lain, kita bisa lihat juga pada waktu Daud dan pasukannya di kota Siklak yang telah dibakar dan istri serta harta benda mereka semua habis. Tidak tahu kemana mesti pergi. Tapi lihat petunjuk Tuhan, Daud dan pasukannya mencoba mengejar. Di tengah jalan ketemu seorang Mesir, seorang budak. Budak ini ditinggalkan oleh tuannya karena sakit. Karena dianggap menghalangi, tidak berguna. Akhirnya dibuang begitu saja. Oleh tuannya, budak ini sudah dianggap tidak berguna. Tapi oleh Daud ketika itu diberi makan, diberi minum. Sampai pada akhirnya bisa menjadi penunjuk jalan. Tuhan pakai budak yang sudah nggak dipakai oleh tuannya ini. Tuhan pakai budak yang sudah dibuang ini untuk menjadi penunjuk jalan bagi Daud sehingga bisa menemukan keluarganya lagi. Cuma dikasih Tuhan. Jangan pernah memandang rendah atau menyepelekan segala keadaan sekeliling kita. Lihat sekelilingmu, Tuhan bisa pakai. Bahkan apa yang tidak kita perhitungkan bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan menolong kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu, apapun pergumulanmu, seberat apapun beban hidupmu, asalkan engkau ikut rancangan Tuhan, engkau berjalan di jalan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan buat cara, sekalipun seringkali cara Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, seringkali jalan Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan Tuhan memakai sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang jauh dari gambaran kita. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia berkuasa memakai apa saja. Yang terpenting bagian kita taat kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa maunya Tuhan? Apa yang kita harus kerjakan? Asalkan kita berjalan di jalan Tuhan. Asalkan ikuti rancangan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Dengan cara-cara yang kita sering tidak kita sadari sebelumnya. Percayalah. Tuhan pasti memberkati dan memampukan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa rancangan-Mu dan jalan-Mu sempurna. Kami menyadari rancangan kami, jalan kami jauh seperti langit dengan bumi. Demikianlah rancangan-Mu dan juga jalan-Mu dengan rancangan dan jalan hidup kami. Kami mau belajar ikuti jalan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti rancangan-Mu Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Jadi apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Dan jadi rancangan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami ikut rancangan-Mu, ketika kami berjalan di jalan-Mu, kami pasti bisa melewati setiap tantangan. Sebab Engkau menyertai, Engkau menolong kami. Bahkan seringkali dengan cara yang tidak biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau percayakan hidup kami. Terus tuntun kami Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan, terobosan, keberhasilan. Karena Tuhan yang berperang bagi kami. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Jauhkan segala celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.